Lalu, Jenderal Lee menanyakan keberadaan putra mahkota saat ini. Situ menjawab kalau ia menyadari kalau ada penjahat yang hendak membunuh putra mahkota. Maka dari itu sedari awal, ia sudah memindahkan putra mahkota di penginapan yang lebih aman. Zhong Tian yang hendak pergi justru menimbulkan bunyi. Keberadaannya pun ketahuan, dan pasukan Jenderal Lee langsung menyerangnya. Namun anak panah tidak ada satupun yang bisa mengenainya. Hal tersebut membuat Situ sangat terkejut. Ternyata salah satu penjahat di sana masih hidup dan hendak meledakkan bom di tubuhnya ke arah Situ. Zhong Tian dengan cepat berteleportasi untuk menyelamatkan Situ. Dan dengan kekuatan apinya, ia memindahkan bom tersebut ke langit. Sesaat, Situ lagi-lagi terkejut melihat seseorang yang memiliki kemampuan layaknya seorang dewa. Penjahat itu pun dibunuh oleh Jenderal Lee. Dan Zhong Tian ditangkap karena dituduh merupakan sekutu dari penjahat yang hendak membunuh putra mahkota. Akhirnya, Zhong Tian dan Hou Yue dibawa oleh Jenderal Lee untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sesaat Zhong Tian melihat ke arah Situ dan merasa wajahnya mirip seperti kekasihnya di dunia dewa. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Situ mendatangi penjara tempat Zhong Tian disekap. Di sana ia memberikan makanan buatnya sebagai tanda terima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya tadi malam. Sesaat, Situ bertanya bagaimana bisa Zhong Tian berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, karena ia merasa manusia biasa tak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Namun di sini, pertanyaan darinya tak dijawab oleh Zhong Tian, karena ia tak ingin mengatakan kalau dirinya merupakan seorang dewa api. Sebelum pergi, Situ memberikan obat penyembuh luka kepadanya. Setelah itu, ia berteleportasi ke penjara milik Hou Yue dan membawanya pergi dari sana. Lagi-lagi, Hou Yue sangat terkejut karena dirinya bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Maka dari itu ia meyakini kalau gurunya itu bukanlah manusia biasa. Tak lama kemudian, Situ yang berada di pasar dikepung oleh pasukan Jenderal Lee karena Situ dituduh telah mengeluarkan Zhong Tian dan Hou Yue dari penjara. Mendengarkan hal tersebut, Situ menjadi terkejut karena tadi ia hanya mengantarkan makanan saja dan tak pernah melakukan tindakan seperti yang dituduhkan oleh Jenderal Lee. Karena tidak adanya bukti, Situ akhirnya ditangkap. Di lain sisi, keempat penjahat kemarin malam yang sudah terbunuh, saat ini tubuh mereka sedang diotopsi. Namun salah satu dari mereka ada yang masih hidup dan membunuh perawat di sana. Lalu terlihat ia pun menusukkan sebuah jarum yang bisa membuat seseorang hidup kembali dan menjadi zombie. Alhasil, zombie itu pun menggila. Situ dan Jenderal Lee yang kebetulan lewat lalu masuk ke dalam dan melihat mayat dari para pembunuh telah berubah menjadi zombie. Mereka berdua pun berusaha menyerang para zombie. Namun tidak ada satupun serangan dari mereka yang berhasil membunuh para zombie.
Sesaat, Situ menyadari kalau ada sebuah jarum yang tertancap di tubuh mereka. Ia pun melemparkan api ke arah zombie di sana dan meminjam pedang Jenderal Lee untuk mencabut satu persatu jarum tersebut. Dan akhirnya, ia pun berhasil melumpuhkan para zombie. Adegan berpindah di sebuah kuil. Di saat itu, putra mahkota, sebut saja namanya Bambang, sedang menghadiri upacara cermin api. Salah satu barang yang sangat langka yang diburu oleh banyak orang. Si biksu bercerita, cermin api pernah dipakai oleh para dewa untuk menyegel para iblis di dalamnya. Lalu asisten milik Situ mengabarkan berita mengenai Situ kepada Bambang kalau saat ini Situ telah ditangkap oleh Jenderal Lee. Bambang yang sedari awal menyukai Situ tentu saja tak ambil diam. Kembali ke mereka berdua, Situ melihat jarum tersebut dan teringat kalau ia pernah mendengarkan cerita kalau ada sebuah ritual yang dapat membuat seseorang yang mati bisa hidup kembali menggunakan sebuah jarum. Dan orang yang bisa melakukan hal tersebut berasal dari sekte Wuyi, yang merupakan sekte sesat. Tak lama kemudian, Bambang datang ke sana dan mengkhawatirkan keadaan Situ. Ia pun marah kepada Jenderal Lee yang main asal tangkap saja, tanpa adanya bukti. Situ mencoba berbohong dan mengatakan kalau Jenderal Lee tidak bersalah, dan semuanya ini merupakan kesalahpahaman saja, dan meminta Bambang untuk memaafkan Jenderal Lee. Di lain sisi, salah satu penjahat yang berhasil kabur kembali menemui ketuanya, yang merupakan pemimpin sekte sesat. Belum diceritakan nama sektenya apa. Namun yang jelas, misi mereka saat ini ingin merebut cermin api dan hendak membangkitkan roh iblis yang tersegel di dalam cermin api tersebut. Zong Tian dan Hou Yue kembali ke desa untuk bertemu dengan Tuan Qin. Di sana ia mengajak Tuan Qin berbicara empat mata. Lalu ia pun mengatakan kemarin malam ia melihat sekelompok penjahat menggunakan bubuk mesiu untuk dijadikan sebuah bom, dan ia melihat ada lambang keluarga Tuan Qin di sana. Ia pun menanyakan keterkaitan Tuan Qin dengan para penjahat tersebut. Tuan Qin menjawab kalau ia terpaksa menjual bubuk mesiu kepada seseorang di wilayah barat karena keselamatannya di saat itu sedang terancam. Ia memilih menjualnya daripada keluarganya nanti dalam bahaya, meskipun ia tahu kalau bubuk mesiu tersebut akan disalahgunakan oleh seseorang. Zong Tian berkata kalau besok ada upacara cermin api yang dihadiri putra mahkota, yaitu Bambang. Ia takut para penjahat nantinya menggunakan bubuk mesiu buatan Tuan Qin untuk diledakkan di wilayah kuil, karena para penjahat saat ini hendak membunuh putra mahkota. Apabila itu terjadi, maka Tuan Qin juga pasti dalam bahaya. Di sini, Zong Tian berjanji akan membantu Tuan Qin dan menggagalkan rencana dari para penjahat tersebut. Terlihat Zong Tian dan Hou Yue sedang menyelinap dan hendak masuk ke dalam kuil yang berada di sana. Sedangkan Bambang yang berada di dalam kuil sedang melakukan upacara cermin api bersama biksu yang menjaga kuil tersebut. Namun sesaat, suasana tiba-tiba berubah menjadi mistis, dan tirai kain yang menutupi cermin api terbuka dengan sendirinya. Zong Tian menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres terjadi, karena ia melihat terdapat roh iblis yang melayang di langit. Tidak hanya dirinya, para warga juga menyadari akan hal tersebut. Sesaat, cermin api hendak menyedot putra mahkota. Untung saja para biksu di sana dengan cepat melindunginya.
Dan tiba-tiba, roh iblis menyedot seluruh aura para biksu hingga menyisakan tulang belulang. Untung saja, Bambang yang juga ikut tersedot berhasil diselamatkan oleh Zongtian yang sudah masuk ke dalam. Dan seketika cermin api menghilang dari sana. Apesnya, Jenderal Li beserta Situ justru menuduh kalau semua insiden tersebut merupakan ulah dari Zongtian. Belum sempat Zongtian menjelaskan kalau ia bukan pelakunya, justru ia lebih dulu ditangkap bersama dengan Hou Yue. Pertarungan singkat pun terjadi antara mereka berdua. Demi membuktikan kalau dirinya tak bersalah, Zongtian sengaja membiarkan Situ menusuk dirinya. Seketika ia teringat dengan kekasihnya yang saat dulu juga pernah menusuk dirinya. Situ sesaat bertanya kenapa Zongtian tidak mengelak. Zongtian sempat berkata kalau ia akan membuktikan kepada Situ kalau ia tidak bersalah. Dan setelah itu ia pun membawa Hou Yue menghilang dari sana. Semua pasukan seketika terkejut melihat fenomena itu. Singkat cerita, di saat malam, Situ merasakan ada yang menyebutkan nama Qian Mei. Namun anehnya, hanya ia sendiri yang mendengarkan dan orang-orang tak dapat mendengarkan hal itu. Ia pun pergi seorang diri untuk mengikuti sumber suara yang menyebutkan nama Qian Mei. Ternyata, Zongtian lah yang menyebutkan nama tersebut karena Qian Mei merupakan kekasihnya, yaitu Dewa Angin, yang wajahnya sama persis dengan Situ. Saat ini ia terluka akibat terkena tusukan pedang. Hou Yue semakin panik karena pasukan Jenderal Li hampir saja menemukan keberadaan mereka. Situ terus saja mengikuti sumber suara yang ia dengar. Sesaat, Zongtian menyebutkan nama Qian Mei lagi, dan Situ menyadari kalau Zongtian berada di balik karung goni tersebut. Jenderal Li menghampirinya dan menanyakan kepada Situ kenapa ia berada di sana. Melihat gelagat Situ yang agak mencurigakan, Jenderal Li langsung menusuk pedangnya ke arah karung goni di sana. Dan seketika, Zongtian langsung berteleportasi. Keesokan harinya, terdapat seorang wanita yang merupakan jenderal yang bernama Jenderal Pei. Di sini ia sangat tak menyukai Situ karena ia menganggap Situ tak pantas menjadi seorang jenderal untuk menemani putra mahkota. Ia pun memikirkan sebuah rencana untuk menyingkirkan Situ dari jabatannya sebagai seorang jenderal. Akibat insiden yang menyebabkan putra mahkota atau si Bambang ini menjadi koma, akhirnya Situ merelakan dirinya untuk bertanggung jawab atas insiden tersebut yang gagal menangkap pelaku yang mereka tuduh adalah Zongtian. Jenderal Li berkata kalau ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membersihkan nama Situ atas kelalaian mereka yang tidak becus menjaga Bambang hingga menjadi koma. Singkat cerita, Bambang akhirnya telah bangun dari koma. Ia pun sesaat menjadi marah setelah mengetahui kalau Situ telah dipenjara untuk bertanggung jawab atas dirinya. Ia pun berusaha menyelamatkan Situ, namun ia selalu dihalangi oleh pelayan yang memintanya untuk tetap beristirahat. Tak lama kemudian, guru dari Bambang ini datang menghampirinya. Di sana Bambang berkata kalau Situ dan Jenderal Li tidak bersalah atas insiden yang menimpanya. Sang guru berkata
kalau ia akan memikirkan sebuah rencana untuk membersihkan nama Situ. Dan ia meminta Bambang untuk menemui sang raja dan permaisuri yang merupakan kedua orang tuanya, karena mereka berdua sangat khawatir kepada Bambang. Saat ini, Situ hendak dibunuh akibat kelalaiannya yang gagal menjaga putra mahkota. Situ memberikan 2 buah jarum sebagai barang bukti kalau dirinya tidak bersalah atas insiden kemarin. Namun para penegak hukum tetap tidak peduli dan akan tetap menghukum mati dirinya. Tak lama kemudian, Chun Feng yang merupakan ayah angkat dari Situ datang ke sana dan membebaskan dirinya. Mereka berdua pun dihalangi agar tidak keluar dari sana. Seorang utusan raja lalu datang ke sana dan membacakan sebuah pesan dari Bambang yang berkata kalau Situ dibebaskan dari hukuman, namun dengan satu syarat. Situ tidak lagi menjabat sebagai seorang jenderal, dan Situ akan menjadi warga biasa pada umumnya. Berkat surat perintah itu, akhirnya Situ bisa bebas dari hukuman. Ternyata, semuanya ini adalah rencana dari Bambang dan gurunya, agar Situ selamat dari hukuman. Dan sang guru menyadari kalau Bambang menaruh perasaan kepada Situ. Di lain sisi, adik dari Bambang, sebut saja namanya Bunga, berniat pergi dari istana secara diam-diam karena ia merasa bosan berada di istana. Para pelayan berusaha menghentikannya, namun Bunga yang keras kepala tetap bersikeras ingin keluar. Di waktu bersamaan, Bambang yang sedang mengobrol dengan ibunya seketika merasa terkejut karena sang ibu berencana menjodohkannya dengan Jenderal Pei. Karena sang ibu merasa kalau Jenderal Pei sangat cocok dengannya.